المسلمين رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إذا زيد الخطيب على المنبر ثم خطب وليتحدث أحدكم ومن يتحدث فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا عباد الله لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu adzim. Hadirin jemaah Jumat yang saya hormati, yang semoga selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini, hari Jumat tanggal 30 Desember, hari-hari terakhir di tahun 2022. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, terutama adalah nikmat dan sehat iman serta Islam kita, sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita, kewajiban kita sebagai manusia, sebagai abdi, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus beribadah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya.
Dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dilindunginya dari segala mara bahaya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri teladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Semoga doa-doa, salawat kita dijawab Allah, dan telah Allah takdirkan kita untuk dapat bertemu dengan beliau di yaumil kiamat dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, khatib senantiasa menyampaikan wasiat yang telah ditetapkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, yaitu perintah untuk selalu bertakwa. Allah berfirman di dalam surat Ahzab, "Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian selalu mengatakan perkataan yang benar, yang jujur. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang tetap taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan." Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, karena hari-hari ini adalah hari terakhir. Kita harus melakukan muhasabah. Apa yang telah kita berbuat selama atau sepanjang tahun 2022 ini, sehingga kita mampu untuk terus mempertahankannya. Apabila itu suatu kebaikan, maka meningkatkannya. Dan apabila banyak keburukan-keburukan yang mengundang murka dan bencana dari Allah, maka sudah sepantasnya di hari-hari terakhir tahun 2002 ini kita harus memperbaiki diri. Jangan justru menambah-nambah dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang semakin murka dan bisa mengundang bencana yang lebih besar lagi. Oleh karena itulah maka kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang terus mengerti siapa diri kita ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa akan diri kita karena melupakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di tahun-tahun atau di hari-hari terakhir tahun, setiap tahun kita terlena. Justru di akhir tahun itu kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, bahkan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan banyak kezaliman, banyak kemaksiatan, dan tidak mensyukuri nikmat Allah dengan secara benar. Inilah yang perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin. Bagi orang-orang yang berislam silahkan saja, tapi bagi umat Islam ada petunjuk-petunjuk, aturan-aturan yang Allah tetapkan untuk melindungi diri kita sendiri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di tahun-tahun menjelang pergantian tahun ini biasanya banyak di antara kita terlena, kemudian begadang sampai malam hari menunggu detik pindahnya ganti hari, ganti tahun. Padahal itu adalah perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tiada berguna. Sedangkan di dalam Al-Quran kita sendiri diingatkan Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya, yang tidak dimurkainya, yaitu orang-orang yang walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan segala perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Di malam-malam tahun baru orang Islam terlena, sementara orang di luar Islam justru tidak melakukannya. Kita menyambut dewa yang memiliki dua muka, yakni muka yang pertama menghadap di tahun lalu dan muka yang lain menghadap ke masa depan. Itulah yang disebut dengan dewa Janus, dan itu diabadikan menjadi nama bulan di bulan Masehi. Kita tidak pernah tahu karena kita tidak pernah membaca dan tidak mengerti sejarah ini. Oleh karena itu khotib kali ini menyampaikan masalah ini. Pada saat umat Islam menyambut tahun baru itu, sebenarnya dia sedang menyambut dewa Janus yang memiliki dua muka. Dan ketika itulah umat Islam kemudian menjadi orang yang musyrik dan murtad tanpa disadari oleh dirinya sendiri. Sedangkan Rasulullah SAW sudah mengingatkan untuk tidak boleh bertasawuf. Rasulullah menyatakan, "Man tasabah biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru-niru, yang mengikuti, yang mencontoh perbuatan suatu kaum, maka mereka adalah sama dengan kaum mereka itu. Nah, oleh karena itulah kita ingatkan sekali lagi, jangan sampai umat Islam kemudian melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah ada larangan-larangan dari aparat pemerintah, jangan membuat kerumunan, jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kezaliman. Melakukan peringatan atau perayaan di tahun baru itu banyak perbuatan
minimal zolim terhadap dirinya sendiri, yakni begadang sampai tengah malam, kemudian melakukan pemborosan, melakukan perbuatan yang tidak berguna bahkan sia-sia, sehingga kadang-kadang sampai larut malam kemudian lupa sholat subuh, bahkan yang biasa sholat malam pun kemudian terganggu dengan bunyi petasan-petasan, dengan bunyi kembang api. Itu kezaliman, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga mengganggu kegaduhan orang lain. Sedangkan di dalam Islam, perbuatan mengganggu ketentraman orang lain adalah termasuk dosa besar. Tidak hanya itu, kemudian apabila anak-anak muda berkumpul di tengah malam, biasanya akan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Dan suka atau tidak suka, pada saat itu juga akan terjadi perbuatan-perbuatan tercela, apalagi yang tidak diawasi oleh kedua orang tuanya atau selama ini sudah merasa bebas. Sehingga kita sering dapati pada saat pagi harinya di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat kerumunan, pagi harinya terdapat kondom-kondom yang naudzubillah min dzalik. Ini adalah perbuatan zina. Sementara Rasulullah SAW mengingatkan, idza dzahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Apabila zina sudah dilakukan dengan terang-terangan, terbuka, diiklankan, dan juga riba sudah dilakukan secara merajalela di suatu negeri, di suatu masyarakat, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saya mengingatkan ini bukan karena benci, saya mengingatkan ini bukan karena iri, kita mengingatkan ini bukan karena apapun ada kepentingan tertentu, tapi semuanya demi menyayangi sesama muslim. Jangan sampai kemudian tanpa sadar kita murtad. Tapi apabila sudah diingatkan kemudian mereka masih melakukannya, maka dosanya silakan ditanggung sendiri. Dan apabila azab itu terjadi, tidak hanya kalian yang berbuat zalim yang akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah akan menurunkan azab itu merata bagi seluruh penduduk negeri itu, karena tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan. Saya sangat salut dengan Bupati Bogor yang telah mengeluarkan surat edaran, dilarang membuat kegaduhan, dilarang keluar dengan menyalakan petasan dan kembang api dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang bagus dan ini perlu kita taati dan ini perlu kita sikapi, karena Islam melarang perbuatan-perbuatan yang tercela, melarang perbuatan-perbuatan pemborosan. Di dalam ayat Al-Quran kita sudah sangat paham. Surat Al-Isra ayat 26, Allah menyatakan, wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian dengan berbuat keborosan atau pemborosan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan pemborosan itu adalah saudara-saudaranya setan. Karena syaitanu li rabbih kafur, dan sesungguhnya setan itu terhadap Tuhannya adalah sangat ingkar, cuek, masa bodoh. Diingatkan atau tidak diingatkan tidak peduli, telinganya seperti tersumbat. Itulah ciri-ciri pengikut-pengikut setan. Sudah diingatkan tetapi mereka tetap melakukannya, padahal dosanya sangat besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita selayaknya justru melakukan muhasabah. Sekali lagi muhasabah, maka kita harus duduk bersama dengan keluarga, saling memaafkan. Apa dosa dan kesalahan kita kepada anak kita? Apa dosa dan kesalahan kepada istri kita? Sebaliknya mungkin istri juga begitu, anak juga begitu kepada bapaknya. Boleh bertanya, ya abi, ya ayahku, selama ini apa yang aku perbuat sehingga menyakiti hati abi, hati ayah, hati ibu? Tanyalah kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu minta maaf. Setelah itu bersama-sama melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, melaksanakan syukur atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan makan bersama. Itu luar biasa. Justru inilah yang sebenarnya perlu dilakukan dan dibudayakan. Jangan keluar malam, apalagi musim-musim yang tidak menentu, hujan, cuaca yang tidak baik ini. Maka biasakan seperti itu sehingga orang tua bisa minta maaf kepada anaknya. Apa yang selama ini hak-hak anak belum kita penuhi, kemudian anak boleh mengeluh. Disitulah kemudian anak akan menjadi orang-orang yang terbuka dan kembali menjadikan orang tuanya sebagai panutan, sebagai imam, sebagai tauladan bagi dirinya sendiri. Ini adalah pengalaman yang mestinya dibudayakan bagi setiap muslim untuk melakukan muhasabah ini. Jangan sampai kemudian anak dilepas begitu saja, bensin motor dipenuhi,
hura-hura, nggak tahu di mana pulang pagi dan sebagainya. Ternyata suatu saat ternyata sudah ditangkap polisi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang seperti inilah yang perlu kita sampaikan supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berada di dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membantu aparat keamanan. Jangan sampai aparat keamanan juga begadang di tengah malam hujan-hujanan. Mereka juga punya keluarga, mungkin juga ingin melakukan ihtisab dengan keluarganya. Tapi kalau banyak masyarakat Muslim terutama kemudian keluar beramai-ramai, maka suka atau tidak suka aparat juga akan keluar mengawal supaya tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi kekacauan. Nah, kewajiban kita sebagai Muslim adalah untuk saling menolong kepada orang lain, saling melindungi kepada orang lain, saling menasihati kepada orang lain. Di momen-momen seperti itulah maka kita harus menjadi orang-orang yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anakku, saudara-saudaraku kaum muda, sudahlah tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang seperti itu, karena sesungguhnya Anda ketika malam itu tiup trompet berarti Anda mengikuti budaya orang Yahudi. Ketika Anda kemudian menyalakan petasan dan kembang api, sesungguhnya Anda sedang menyembah dewa orang-orang Konghucu, dan itu adalah kebiasaan orang-orang Cina. Bukan kita orang-orang yang anti etnis yang lain, tetapi biarkanlah mereka yang melakukan itu. Tapi umat Islam ada di rumahnya masing-masing, ada di mihrabnya masing-masing untuk melaksanakan muhasabah bersama dengan keluarganya. Sungguh indah apabila ini bisa dilakukan. Orang tua yang meminta maaf kepada anaknya, istri meminta maaf kepada suaminya, suami minta maaf kepada istrinya, sebaliknya kemudian saling berpelukan, saling mendoakan. Dan ketika itu doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, sehingga kita mampu melaksanakannya karena keberuntungannya ada pada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Sementara apabila kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk Nabi yang melarang untuk bertasabuh dan sebagainya, maka dosanya tidak hanya untuk Anda sendiri, tapi juga untuk orang tua Anda, tetapi juga untuk mungkin kepala lingkungan Anda dan seterusnya, karena mungkin tidak bernasihat untuk mereka. Karena itulah maka saya wakili nasihat itu di siang hari ini pada saat momen Jumat ini. Mudah-mudahan kita semua mengerti tentang nasihat itu. Sekali lagi, ini bukan karena kebencian, ini bukan karena kepentingan, ini bukan karena iri dan lain sebagainya, tapi karena sayang kita kepada sesama Muslim, sayang kita kepada negara kita, bangsa dan kampung kita, supaya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat apabila Allah sudah mengazab, sekali lagi tidak akan ada yang disisakan sedikit pun, walaupun hanya suatu tempat, tidak akan ada yang tersisa. Tetapi manakala Allah masih mengampuni kita, banyak orang-orang yang dihisab di antara kita, insya Allah Allah akan pindahkan azabnya itu, bahkan mungkin Allah akan tunda sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dan dapat menyelamatkan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahu adzim. Jemaah-jemaah yang saya hormati, yang semoga selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib mengajak berdoa bersama di khutbah yang kedua, sekali lagi khatib berwasiat untuk merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, demi keselamatan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Hasyr yang selalu saya baca di khutbah yang kedua, ayat 18, 19 dan 20.
Allah berfirman yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ayat ini membimbing kita bahwasanya kelak di hadapan Allah kita tidak bisa mengandalkan nasab ayah kita. Ayah kita wali Allah kah, orang soleh kah, pejabat kah, atau apa, semuanya tidak akan mampu menyelamatkan kita. Yang dapat menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri. Di dalam surat Luqman diabadikan firman Allah tersebut, ingatlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak mampu menolong anaknya dan seorang anak pun tidak mampu menolong bapaknya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu ayat Allah ini mari kita jadikan panduan untuk selalu melakukan ihtisab, introspeksi diri, evaluasi diri. Termasuk diantaranya tidak ada yang mampu menolong kita meskipun atasan kita seorang jenderal yang luar biasa. Kasus yang terjadi, seorang jenderal membunuh bawahannya dan juga melibatkan anak buahnya, itu semuanya adalah contoh yang pasti akan terjadi nanti di yaumil kiamat. Ketika seorang jenderal menjamin anak buahnya, ternyata ketika terkena pidana hukuman dan harus menerima balasannya, tidak mampu untuk menolong, bahkan menolong dirinya sendiri pun jenderal tidak akan mampu. Inilah gambaran sebenarnya ayat tersebut. Apa yang telah diperbuat untuk bekal hari esok? Bertakwalah kepada Allah, artinya lakukan apa yang diperintahkan Allah sebatas kemampuan kita masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan, tetapi semua larangan Allah terus kita tinggalkan, termasuk panduan-panduan yang berkaitan dengan pergantian tahun tadi. Lengkap sekali sebenarnya dalil-dalilnya. Dulu ketika saya masih jadi pengurus MUI, saya pernah membuat edaran dan kita sebarkan. Alhamdulillah itu ada manfaatnya. Saya nggak tahu apakah MUI sekarang membuat edaran-edaran seperti itu. Yang jelas ini adalah bagian dari dakwah kita. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan saudara-saudara kita sesama muslim, sehingga kelak kita tidak dimintai pertanggungjawaban karena kita menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam masyarakat. Dan setelah kita diperintah untuk bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Usaha kita, upaya kita untuk kembali kepada Allah, bertobat, memohon ampun dan sebagainya, itu akan diberikan penghargaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan sampai kita terlambat untuk bertobat, untuk introspeksi diri, memperbaiki diri. Dengan cara demikian mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ayat berikutnya Allah menyatakan, dan janganlah kalian termasuk menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa akan bimbingan Allah, petunjuk Allah, perintah Allah, larangan Allah. Dan Allah yang berhak untuk diibadahi, ditakuti. Siapa yang lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Dari apa dia dibuat, akan kemana dia akan kembali, dan siapa yang akan menolong, tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir dan memperhatikan isi khutbah saya ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Dan mudah-mudahan kita semua nanti dimasukkan ke dalam surga yang diridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna a'udzu bika minasyirki wal kufri wal faqri wan nifaq wa su'il akhlaq wa min adzabil qabri wa min adzabil finnar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله